بالأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام وسلام يا حبيبنا علي شاهد Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa tiba'ihi bil maqamil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini, pada malam hari ini. Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis yang ke-96. Al-haditsus sadis wa tis'un. An Anasin radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab pinggiran yang mereka itu tidak punya tata krama. Jadi kalau tanya itu sewaktu-waktu, tanpa mempedulikan waktu atau siapapun yang ditanya. Akan tetapi hadirin, walaupun Arab Badui ini nggak punya tata krama, cuman kadang-kadang Arab Badui ini menguntungkan umat Islam umumnya. Sebab dengan pertanyaan-pertanyaan atau perbuatan mereka, ini muncul satu hukum yang meringankan kita. Contoh, Nabi Muhammad lagi di masjid, ada Badui datang. Oh, Badui boten gadah tata krama, langsung rojol celanane muyuk nang masjid. Coba kalau seandainya musola bagus salam, ana wong ujug-ujug mlebu maring musola, nguyuh nang jerone musola. Jenengan ngamuk boleh? Sing nguyuh kira-kira diapakna? Orang ditempiling be untung ya. Nabi Muhammad lihat orang Badui seperti ini, kemudian jangan biarkan sampai tuntas. Biarkan sampai apa? Sampai tuntas. Sampai akhirnya hadirin, setelah selesai, sudah tuntas, baru diomongi dengan akhlak yang baik. Pak, nguyuh yang nguyuh, cuman ya deleng-deleng. Pripun sih? Niki masjid, nggak tempatnya sujud. Masa tempatnya sujud diuyuhi orang pantas? Nah, dari situ hadirin muncul hukum yang meringankan. Ya. Artinya ada manfaatnya buat kaum muslimin. Saya mau tanya hadirin, kalau jenengan lihat najis
di masjid ada orang kencing di dalam masjid misalkan, saya mau tanya, cara bersihkannya bagaimana? Ning dipel kan teles kan dipel kudune kabeh kok, berarti sekabehane najis. Ayo kepriben? Lamut. Ayo, gimana cerita? Misalkan anak Oyo ada kencing di sini, cara bersihkannya gimana? Nah, dihilangkan ain najisnya dulu. Misalkan najisnya seubin, dihilangkan ain najisnya dulu. Jangan digosok mana-mana. Kalau digosok ke sana-sana, berarti kesananya ikut najis. Kabeh tak guyur kabeh sama masjid. Ya ning masjidnya semusola bagus salam orang patiya kesel. Ning masjidnya semasjid agung. Kan diguyur. Nah, caranya bagaimana? Hilangkan dulu ain najisnya. Selesai ain. Ain tahu ya, ain itu warna, bau, rasa. Sudah hilang, baru diguyur air. Secukupnya airnya. Kalau dulu zaman Nabi nggak pakai keramik, pakainya tanah. Cukup diguyur air di tempat itu, selesai. Jadi kaidah hukum hadirin ini gara-gara orang Badui. Ini orang Badui, Rasulullah lagi khutbah, tahu-tahu masuk ngaduk takon, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Kapan? Kiamat lah. Jenengan Pak, ini apa namanya? Ini siasat di dalam berdakwah. Ketika ketemu orang-orang seperti ini, jenengan nggak boleh marah, nggak boleh apa? Marah. Ya. Walaupun kecuali orangnya orang yang berakal, orangnya yang tahu tata krama, tahu dia ngomong seperti itu, jenengan nasihati langsung nggak apa-apa. Cuma nanti wong gunung, orang pinggiran nggak ngerti, kalau langsung diomongi, mereka menjauh dari kita. Ya, contoh lagi tadi, orang Badui ketika kencing, kemudian saat di tengah-tengah kencing, sahabat kemudian langsung narik, lagi nguyuh kan tengah-tengah, ditarik, ditok, hubballahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, saya nggak punya modal apa-apa, sholat saya pas-pasan, sing wajib-wajib dok. Puasa cuma Ramadan saja, tapi saya punya modal utama apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya. Qala Nabi Muhammad bersabda, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai besok di hari kiamat. Makanya hadirin, pinter-pinterlah kita menanamkan rasa cinta di dalam hati ini, jangan sampai salah. Sebab kecintaan ini besok orang yang kita cintai akan membersamai kita di hari kiamat. Mudah-mudahan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Muhammad SAW, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para aulia, cinta kepada para ulama al-amilin, sehingga besok kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, kecilnya pernah 10 tahun jadi pembantunya Rasulullah. 10 tahun pernah jadi pembantunya Rasulullah. Sahabat Anas mengatakan, ma farahna ba'dal Islam farahan asyad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Kata sahabat Anas, saya atau kami tidak pernah merasa gembira setelah masuk Islam dengan kegembiraan yang lebih gembira daripada ucapan Nabi ini. Sahabat Anas mengatakan, paling senang saya setelah Islam adalah apa? Mendengar ucapan anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kemudian sahabat Anas mengatakan, fa'ana ahabbullah wa rasuluh, dan aku mencintai Allah dan Rasulnya, wa Abu Bakrin wa Umar, dan mencintai sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, fa'arju an akuna ma'hum wa in lam a'malu bi a'malihim, aku mencintai mereka
cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta sahabat Abu Bakar, cinta sahabat Umar, dan aku berharap dengan kecintaan itu besok bersama dengan mereka, walaupun amalan saya tidak seperti mereka. Ini sahabat Anas hadirin, seorang sahabat yang mana dekat dengan Nabi Muhammad, pernah tinggal bersama dengan Nabi Muhammad 10 tahun, mengatakan cinta kepada mereka, cinta kepada Allah, Rasulnya, dan para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita hadirin? Maka itu malam hari ini hadirin, buka lebar-lebar hati kita untuk mencintai. Yang pertama Allah, jelas ini wajib hadirin. Kemudian yang kedua siapa? Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Para sahabat Nabi Muhammad. Kemudian siapa lagi? Ahlul Bait Rasulullah, keluarga Nabi Muhammad. Kemudian siapa lagi? Orang-orang soleh. Kemudian siapa lagi? Para aulia, para siddiqin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ini yang akan menyebabkan kita besok berkumpul dengan mereka. Mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita mendengarkan ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan dalam hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan besok dikumpulkan bersama dengan beliau di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-hadithu sabi' wa tis'un, hadis yang ke-97. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba raqiban wa masyian fa yusalli fihi rak'atain, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengunjungi Quba. Mengunjungi apa? Quba, baik dengan kendaraan maupun dengan berjalan, dan sholat 2 rakaat di dalamnya, di dalam masjid Quba. Masjid Quba ini hadirin dekat dengan Madinah. Insya Allah kapan waktu nih jenengan haji atau umroh, ya, nanti pasti ada tur ziarah ke Masjid Quba, itu pasti hadirin. Itu sudah jadi paket yang wajib di setiap biro umroh atau mungkin haji, ziarah ke Masjid Quba. Rasulullah selalu ziarah ke situ dan sholat di dalamnya. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan, as-sholatu fi Masjid Quba ka umroh. Sholat di Masjid Quba itu seperti melaksanakan ibadah umroh. Sholat di Masjid Quba seperti melaksanakan ibadah umroh. Ya Rabb, mudah-mudahan walaupun dereng saged haji, mudah-mudahan bisa umroh. Allahumma ajak kalian yang umroh, Habibie dijak. Amin. Aminnya kayak setengah mau lagi. Amin ya Rabbal alamin. Berikutnya hadirin, al-haditsu tsamin wa tis'un, hadis yang ke-98. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling mencintai karena mengharapkan rahmatku, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yaum, hari ini, di hari kiamat, kata Allah, adzalluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, hari ini aku akan lindungi mereka, aku beri naungan kepada mereka, fi dhilli, di dalam naunganku, di hari di mana tidak ada naungan, di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa khitabnya hadirin? Orang yang saling mencintai karena Allah.
Orang yang saling mencintai karena Allah di satu daerah menyebabkan turunnya rahmat Allah. Tapi ngapunten Pak, kalau di satu kaum, di satu daerah, di satu kampung kok uangnya pada tukaran, ini menyebabkan azab Allah turun di tempat tersebut. Ya. Ada hadisnya, Bib? Ada hadisnya, hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman bahwa Allah menghendaki satu kampung, satu daerah mendapatkan azab. Fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum adabi. Allah berfirman, ketika aku melihat di kampung tersebut mereka memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu, dengan pengajiannya, dengan acara-acara kebaikan di dalam masjid, untuk i'tikaf, untuk baca Quran, untuk pengajian, mereka memakmurkan masjid. Yang kedua, wal mutahabbina fiyya, mereka saling mencintai karena aku, kata Allah. Dan ada di kalangan mereka yang beristighfar, minta ampun di waktu tengah malam, di waktu sahur, sebelum subuh. Maka yang tadinya aku menginginkan kampung tersebut mendapatkan azab, ditarik azabnya, dirubah menjadi rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ya, paling enak seperti ini hadirin, paling enak berprasangka baik sama semua orang, siapapun itu. Sampai ada pepatah mengatakan, anggap orang yang kau temui itu semuanya Nabi Khidir, sehingga kau tidak akan merendahkan seorang pun di antara manusia. Ngertos Nabi Khidir nggih Pak nggih? Tahu Khidir? Nabi Khidir ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau itu wali. Cuman Nabi Khidir ini hadirin sampai disebut oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan menjadi gurunya Nabi Musa alaihis salam. Dalam surat Kahfi disebutkan, ya, Nabi Musa berguru ngikuti Nabi Khidir dengan beberapa syarat, tapi ternyata Nabi Musa tidak bisa memenuhi syarat tersebut sehingga berpisah dengan Khidir alaihis salam. Ya. Pepatah mengatakan, semua orang yang kau temui, entah siapapun hadirin, walaupun wujudnya niki tak gelem kaya musuhe nyong wong sing ora seneng orangnya, anggap dia ini Khidir, sehingga kau tidak meremehkan seorang pun yang ada di muka bumi. Ini lebih baik hadirin daripada jenengan menganggap musuh kepada orang lain, jenengan benci sama orang lain. Mending panjenengan menganggap semua orang ini adalah orang baik, sehingga jenengan tidak meremehkan sedikit pun. Ketemu wong tua, iya ya, wong wis tua, pengalaman hidupnya lebih dari saya, sudah makan banyak, makan garam, pengalaman hidup. Ya, deleng sing isi cilik, oh iya ya bocah cilik, durung ana dosane, nyong dosane akeh. Wong tua pengalamannya sudah banyak. Lihat orang yang taat, iya ya, wong kayak taat, kayong nikmat teman. Jadi semua dianggap baik. Lihat orang yang maksiat, ya wong dia mungkin dina dia maksiat, mungkin akhir hayatnya dia bisa tobat, ibadah ngungguli nyong. Atau mungkin saya yang sekarang sedang ibadah, mungkin saja akhir hayat saya dalam keadaan su'ul khotimah. Mungkin pas akhir hayat, pas lagi tua nih nyong sing maksiat. Kan orang ngerti. Jadi menganggap semuanya baik. Nah, jenengan kalau sudah menganggap semuanya baik, berarti jenengan insya Allah selamat, Pak. Tapi kalau jenengan suudon, belum nawong sing sholat nang masjid suudon, kita sholat nang masjid pun mau kedok tok. Nah, lihat. Oh, kayak semua diomong. Nah, orang yang seperti ini hadirin hati-hati. Nek jenengan duwe kanca, kok kancane, kumpulane jenengan, golongane jenengan, kok nyengit uang, membenci orang, membenci A, membenci B, membenci C, tinggalkan hadirin. Bahaya orang seperti ini. Mending panjenengan mencintai orang yang salah daripada membenci orang yang benar.
Ben kualik ya. Mending mencintai daripada membenci hadirin. Bahaya kalau benci. Oke, nyong korokie ketemu kanca sengit korokie, benci korokie, tinggalkan. Itu kanca, jangan-jangan titisane belis. Naudzubillah min. Orang yang saling mencintai karena Allah besok akan diberikan perlindungan. Ya, di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan 3 hadis yang kita bacakan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin kitab Sulamut Taufik. Masih tentang riddah atau murtad. Murtad dengan hati. Murtad dengan apa? Dengan hati. Ar-riddah bil qalbi. Ada beberapa yang sudah kita sebut hadirin, ya, termasuk ragu-ragu tentang Allah, atau tentang Rasulnya, atau tentang Al-Quran, atau tentang hari akhir, atau tentang surga, neraka, pahala, hukuman, dan lain sebagainya. Termasuk yang menyebabkan murtad adalah au man i'tiqada faqda ay nafya sifatin min sifatillah al-wajibah ijma'an mimma dalla alaihil aglu kal ilmi. Yang berikutnya hadirin, termasuk murtad dengan hati adalah orang yang meyakini atau mengiktikadkan tidak adanya salah satu sifat yang wajib bagi Allah. Kalau dalam akidah kita hadirin ahlu sunnah wal jamaah, kita mengenal sifat Allah itu ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 13. 13 tanpa menyebut 7 sifat yang lain, tapi yang 20 pun benar, yang 20 benar, yang 13 juga benar. Tidak meyakini salah satu dari sifat wajib Allah. Misal di sini dicontohkan seperti sifat ilmu. Sifat apa? Ilmu. Allah itu maha mengetahui. Gusti Allah kaya ora katon enggak onyong umpetan. Gusti Allah ora weruh. Jenengan meyakini dalam hati panjenengan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat ilmu, maka hati-hati bisa murtad. Atau panjenengan meyakini di dalam hati Allah itu tidak berkuasa atas segala sesuatu, hati-hati bisa murtad. Allah punya sifat qudrah. Allah punya sifat basor, melihat. Allah punya sifat kalam, berbicara. Dari salah satu sifat itu kemudian jenengan tidak meyakini, bisa menyebabkan murtad. Na'udzubillahi min. Ada 20, apal ya? Biasanya nggak puji-pujian ya. Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Terus ada di terus sama basah lagune kaya ora danung ya, sing lagi rada cepet mana apa lagune? Uti dambang mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu sama basar kalam qadiran muridan alihan hayat sami'an basiran mutakaliman. Nih lihat hebatnya orang dulu hadirin. Ini kan perkara wajib dijadikan puji-pujian sehingga pada apa? Saya kisih puji-pujian lalen. Coba dibaca terus. Dong kita orang beklalen ya karena jarang dibaca.
Karena di kota-kota sekarang nggak ada puji-pujian hadirin. Coba dijadikan puji-pujian apal. Ya. Puji-pujian segini apa? Puji-pujian segini gitanar apa sih segini? Hah? Ya apa? Segi puji-pujian apa segi? Biasanya sing ngaten apa? Hah? Kayak apa? Tinggal sholat apa ke? Pokoknya ini orang dulu hebatnya buat puji-pujian hadirin. Tidak meyakini salah satunya bisa menyebabkan riddah atau murtad. Naudzubillahi min. Auman nasaba lahu ta'ala sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an mimma yadullul aqlu ala annahu naqsun fi haqqihi ta'ala kal jismi. Atau menisbatkan kepada Allah satu sifat yang kita wajib mensucikannya, kita wajib meniadakannya secara ijma'. Yang menurut akal itu nggak masuk akal, tidak termasuk haknya Allah, seperti sifat jisim, seperti kal jismi, seperti jisim. Ada aliran namanya mujassimah. Ada aliran namanya apa? Mujassimah, menganggap Allah itu punya bentuk tubuh seperti manusia. Nggak boleh bagi kita, namanya mujassimah. Dulu ada aliran, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Dulu ada aliran namanya apa? Mujassimah. Jadi Gusti Allah dibentuk, ada wajahnya, ada tangannya, kemudian mengartikan ayat-ayat Al-Quran, ya, mengartikan ayat Al-Quran itu dengan bentuk tubuh seperti bentuk tubuhnya manusia. Ini mustahil bagi Allah, sebab Allah ini berbeda dengan makhluknya. Tidak bisa dibentuk hadirin, tidak bisa digambarkan. Allah itu tidak bisa wujudnya kayak apa, kita nggak bisa menggambarkan. Paham ya? Jadi kalau ada orang, siapapun dia, yang menggambarkan wujudnya Allah, ya, perlu kita ingkari, wajib kita ingkari. Bukan perlu lagi, wajib kita ingkari. Tidak boleh menisbatkan kepada Allah sifat yang sekiranya mustahil bagi Allah, seperti Allah ini berbentuk. Au man halala muharraman bil ijma' ma'luman minad dini bid darurati mimma la yakhfa alaih kazina wal liwat wal qatli was sarqa wal ghazab ay akhri amwalin nas bi ghairi haqqin qahran. Yang berikutnya hadirin, orang yang menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, yang sudah secara ijma diketahui oleh kaum muslimin dengan mudah, sudah diketahui tanpa didoktrin pun orang sudah tahu, tidak tersembunyi, sudah tahu, seperti zina, liwat, membunuh orang tanpa hak, mencuri atau mengambil dengan paksa, ghasab. Ini adalah perkara yang haram, tidak boleh sedikit pun dihalalkan. Pak, duit korupsi halal apa haram? Menang. Duit korupsi halal apa haram? Haram nggih. Cuman dong anjok nang jenengan 100 juta jadi halal apa tetap haram? Hah? Kita jujur-jujuran mawon ya. Tetap haram ya? Tetap haram. Alhamdulillah. Jangan sampai berubah loh hadirin. Aja sampai berubah. Jenengan nasi marane, Pak, ya duit pira? 1 sama juta itu menang ya. Tapi duit korupsi, soal apa lah kalau sumber. Halal belum? Tergantung ya. Bisa halal, bisa haram. Ini paling nyong halal insyaallah. Ya ada hadirin, haram ya. Haram, paham ya? Haram apa halal? Wah kan dong mainnya Habibnya jadi halal. Enggak, sama haram ya haram hadirin. Aja terus akhirnya nyong duit 1 miliar, duitnya korupsi. 500 tak balak nah Habibnya indah halal. Ya kan bisa. Haram ya haram hadirin. Paham ya Pak? Jadi nggak bisa. Orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan agama, maka
di dalam hatinya kok menghalalkan bid'ah ini, maka ini termasuk murtad dengan hati, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Yang berikutnya, au man harrama halalan kadzalik ay mimma huwa ma'lumun min ad-din bid darurati mimma la yaf'alu kal bay' wan nikah. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal juga begitu hadirin. Tadi menghalalkan yang haram, sekarang mengharamkan yang halal. Ini pun tidak diperbolehkan alias haram, tidak boleh. Yang sudah diketahui oleh agama, semua orang tahu, tidak tersembunyi, tidak disembunyikan, tidak tidak dirahasiakan, semua orang tahu ini halal kok diharamkan, ini bisa menjadikan murtad. Contoh nikah. Nikah halal apa haram? Nikah halal apa haram? Halal nggih. Nikah itu halal. Nikah karo adik kandungnya dhewek halal apa haram? Haram. Tapi nikah secara umum kalau sesuai dengan syaratnya hukumnya tidak boleh diharamkan sekalipun itu pahit. Nikah halal apa haram? Halal. Nikah kedua halal apa haram? Nikah ketiga halal apa haram? Ayo jawabnya adem sih nanti. Seru. Sayang di streaming kok bojone nyemuk, melu ndeleng tawat ya. Nikah keempat halal apa haram? Nikah kelima. Nah, kalau sudah 4 cukup, kecuali 1 dikurangi masih 01, ditutup dengan 4 lagi boleh. Nikah itu halal. Jangan sampai nikah diharamkan, tidak boleh Pak. Sekalipun itu kenyataannya Pak pahit. Paham ya ibu-ibu ya? Ayo ngajawabnya anda. Kayaknya bab kira diromokna dengan ibu-ibu. Jual beli halal apa haram? Halal. Jangan sampai diharamkan, tidak boleh. Jual beli sesuatu yang halal yang diperbolehkan dalam syariat, kalau itu diperbolehkan halal, tidak boleh satu orang pun mengharamkan. Apalagi ya, dalam hatinya kok diyakini ini haram, maka murtad seketika. Ada orang hadirin, anak wong cerita, tidak perlu saya sebut namanya. Anak wong cerita buat perhatian, buat pelajaran kita. Ceritanya musuhan kalau si A nggak senang sama si dilalai si A tutulan menjual sesuatu yang halal. Misalkan makanan sudah, misalkan apa? Jualan makanan ini si A. Saking sewote kalau si A, ini orang ini mengatakan, oh haram nyong mangan panganan itu. Padahal ini jual beli yang hati-hati Pak. Kalau ini sampai diyakini dalam hati dan itu sesuatu yang halal, secara syariat dihalalkan, kalau jenengan mengharamkan, walaupun gara-gara jenengan benci karo wonge, atau mungkin wonge pernah nipu jenengan, wonge pernah bodohi jenengan, terus jenengan sewot sampai mengharamkan dagangannya, maka hati-hati bisa masuk ke dalam kategori orang yang murtad dengan hati. Na'udzubillahimin. Ya, jadi silahkan kiaskan, samakan dengan contoh-contoh yang lain ya, yang memang benar-benar diperbolehkan oleh syariat kita. Adzan kurang berapa menit lagi? Kurang 12 menit lagi. Kita lanjutkan hadirin. Au man nafa wujuba mujma'in alaih kadzalik ay mimma huwa ma'lumun minad din bid darurati mimma la yakhfa alaih kas shalawatil khamsi aw sajdatin minha waz zakati was shaumi wal haji wal wudu, atau meniadakan, menganggap tidak ada sesuatu yang diwajibkan oleh agama kita, seperti sholat 5 waktu. Terus ngomong sholat nggak wajib,
Dosa jenengan, bukan dosa saja, bisa menyebabkan murtad. Diyakini dalam hati bisa menyebabkan apa? Murtad. Naudzubillah min. Atau sesuatu yang wajib di dalam sholat, contoh sujud hadirin. Kemudian diyakini bahwa sujud di dalam sholat itu nggak wajib, padahal sujud itu wajib. Maka hati-hati, meyakini sujud di dalam sholat itu tidak wajib bisa menyebabkan murtad. Begitu pula zakat ini wajib, jangan sampai meyakini tidak wajib. Wassaum, puasa Ramadan, wal haji bagi yang mampu, wal wudu, begitu pula wudu sebelum sholat, ini perkara yang wajib, jangan sampai diyakini tidak ada atau ditolak di hati jenengan. Sebab yang seperti itu bisa menyebabkan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, masih ada 10 menit. Sudah lama kita nggak tanya jawab. Monggo barangkali jenengan ada yang mau bertanya tentang masalah yang kita bahas atau tentang masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan agama. Terus jenengan mau bertanya, atau mungkin dari yang melihat streaming yang mau bertanya, monggo dipersilahkan, mumpung masih ada 10 menit. Monggo. Saya mau tanya, Pak. Alhamdulillah, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non-Islam memberi sedekah pada orang Muslim itu hukumnya gimana, Pak? Kalau mereka memberi nggak apa-apa, memberi nggak apa-apa hadirin. Yang penting, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang penting, Nah, itu kalau beli arisan, kenapa? orang butuh jualan arisan. Kinyar bang ya. Maksudnya orang dapat arisan, dijualnya ada patinya, ngedel duit, ada lebihannya itu disyaratkan ketika menjualnya. Iya disyaratkan nggak, kon tak dol ki arisane nyong, tapi kon bayarnya semene luwih akeh. Iya berarti kan ada yang dirugikan hadirin. Iya nggak boleh, bisa masuk riba, Jadi mending seperti ini, kalau mau diberikan uang arisannya diberikan sempurna. Ya. Setelah akadnya nanti ada hadiah, nggak masalah hadirin. Cuman kalau seandainya sudah ditentukan di dalam akad waktu pertama, maka hal ini bisa masuk ke dalam riba. Ada lagi yang mau tanya? Ya monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganggap bahwa semua agama itu sama, itu termasuk modal, Pak. Ya, ini hati-hati hadirin, pernyataan semua agama itu sama. Ya. Mungkin semua agama mengajarkan kebaikan. Cuman kalau semua agama itu sama, nggak bisa hadirin. Agama itu berbeda. Kita ini punya Tuhan, yang Tuhan kita ini tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini keyakinan hadirin. Dan keyakinan ini tidak bisa diganggu gugat. Paham ya? Sedangkan dalam agama yang lain hadirin punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak dan dilahirkan dari seorang ibu. Ada keyakinan seperti itu. Kalau kita mengatakan semua agama sama, berarti kita membenarkan keyakinan yang seperti itu. Tidak boleh hadirin umat Islam. Toleransi wajib, saling menghormati wajib. Silahkan orang-orang non-Islam meyakini kebenaran agamanya, silahkan. Ya. Umat Islam pun wajib meyakini kebenaran agamanya. Paham ya?
Terus bahasa sing paling tepat lakum dinukum. Kita sudah diajari toleransi sejak zaman Nabi Muhammad. Sudah diamalkan, dibuktikan, dipraktekkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa harus menggadaikan akidah kita. Paham ya? Jadi kalau kita mengatakan semua agama itu sama, berarti kita meyakini agama yang dianut orang lain, yang misalkan agama ini misalkan satu agama mengatakan bahwa Tuhannya ada anak, ada bapak, ya dilahirkan atau punya orang tua, berarti kan kita meyakini yang salah. Nggak boleh hadirin. Bagi umat non-Islam meyakini seperti itu, dipersilahkan, itu keyakinan mereka. Silahkan mereka meyakini agama mereka yang paling benar, nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang meyakini. Kita umat Islam meyakini agama Islam yang paling benar. Orang Kristen meyakini agama Kristen yang paling benar. Orang Katolik meyakini agama Katolik yang paling selesai urusan. Gimana betul? Tidak ada masalah. Dan kita pun nggak akan tersinggung kalau ada orang ngomong, jari orang Kristen mengatakan, oh agama Kristen sing paling benar, sing ngomong Kristen, monggo silahkan. Kita nggak akan tersinggung. Gitu betul? Yang penting ketika kita umat Islam mengatakan agama Islam yang paling benar, gak ada yang boleh tersinggung hadirin. Inilah yang dinamakan toleransi. Lakum dinukum. Ada yang lain? Ji. Assalamualaikum. Tapi penjualnya nggak ada, bayarnya pas penjualnya nggak ada. Loh, gimana ceritanya? Ya, syaratnya rukunnya jual beli kan harus ada penjual. Kalau nggak ada penjual gimana ceritanya? Gorengan. Juga gorengan orang bayar. Tam. Di pabrik ya kan kadang ada yang malam itu ngambil kopi, tapi bayarnya pas yang bersangkutan juga itu kerja. Layani dewek. Sebenarnya kayak gitu, kalau mau hati-hati jangan mas, karena syaratnya jual beli itu ada penjual, ada pembeli sih, kan ngedol kayak, kecuali mungkin kayak supermarket ya. Supermarket pun ada yang jual, ada kasir diwakili oleh kasirnya. Lah ini ribet ceritanya, bila kamu mesti dodol ribet. Ya kalau enggak sebelumnya yang jual ngomong mas, pokoknya ngedol ke anan apa yang ada di warung. Ya. Kalau misalkan sing tuku jugu teh akeh terus bayar mangan gorengan 5 ngomongnya loro. Nah, ya sing kerasa kebulu ya sing kerasa. Mangan gorengan itu ngomongnya loro, akhirnya betul rugi. Ya kalau syarat jual beli ada penjual, bukan syarat rukun jual beli ada penjual ada pembeli. Kalaupun seperti itu sudah, ada yang mau tanya lagi? Ini Ya. mau tanya, kalau mau ke masjid udah wudhu dari rumah, terus ketika di jalan mencium bau wangian perempuan, itu wudhunya batal nggak? Enggak batal. Enggak batal, wudhunya enggak batal. Sekalipun kena najis, enggak batal wudhunya. Kalau kena najis di tangan, tinggal diguyur saja tangannya yang kena najis. Jadi enggak batal. Yang membatalkan wudhu ada berapa? 4. Lalen. Yang membatalkan wudhu ada berapa? 4. Yang pertama, Keluar. hilangnya akal sebab tidur atau yang lain. Kemudian yang kedua, ya keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Yang keempat, menyentuh kelamin. Ya ini kan yang membatalkan wudhu. Mencium bau wangi nggak membatalkan wudhu. Seandainya mencium bau wangi membatalkan wudhu, berarti wong sholat perlu nganggo minyak wangi. Ya, cukup, udah kan? Satu lagi nih. Satu lagi. Jika kita menemukan sesuatu di jalan raya, misal uang atau HP, apa yang sebaliknya kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Umumkan dulu. Umumkan dulu.
Ya, menemukan sesuatu itu diumumkan dulu. Kemudian kalau bisa selama setahun diumumkan. Ya, kira-kira ada yang ngaku enggak? Ya. Kalau ada yang ngaku ya diberikan. Ya, kalau nggak ada yang ngaku ya kalau zaman sekarang diberikan kepada yang berwajib, dalam hal ini polisi. Jadi kapan waktunya itu diambil sama orang. Nah, saya nemu bonggol. Nemunya apa? Dia dong nunggu setahun, Beb. Aja menikah setahun ya. Nunggu Sabina orang kalah. Beb, pangan Beb ya. Pangan Beb. Pangan nanti makan, tapi nanti kalau ada orang nyari jenengan wajib ganti. Paham ya? Kalau ada yang nyari wajib ganti. Kalau ini barang temuan diumumkan kapan? Setahun. Ya, kalau enggak setahunnya sudah nggak ada ya diberikan kepada yang berwajib. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sampai akhir.